Apakah manusia masih berani mengatakan kebenaran ketika kebenaran itu membuatnya kehilangan segalanya? Karena dunia tidak selalu takut pada kebohongan besar, tapi dunia sering tidak tahan dengan satu kebenaran kecil yang konsisten. Kita pindah ke hari ini. Kebenaran selalu mengganggu kenyamanan kekuasaan. Ada penguasa yang hidup dalam keputusan yang secara moral salah. Ketika kebenaran mengganggu kepentingan, ketika nasihat mengganggu ambisi, dan ketika moral mengganggu hasrat. Kebenaran tidak dibungkam tapi diabaikan. Moral tidak dilarang tapi dibuat relatif dan standar. Suara jujur tidak dihukum tapi dikucilkan perlahan lalu dibungkam. Dan dalam sistem yang sudah rusak, itu cukup untuk membuat seseorang dianggap berbahaya. Maka yang terjadi bukan diskusi tapi penyingkiran. Dunia modern sering menekan orang untuk ikut arus. Yahya mengajarkan bahwa satu suara yang benar tetap bernilai meski sendirian. Bukan hanya dari penguasa, tetapi dari lingkungan yang sudah terbiasa menormalisasi kesalahan. Sampai akhirnya, kebenaran itu dianggap terlalu mengganggu untuk dibiarkan hidup. Dan Nabi Yahya pun dibunuh. Di setiap zaman selalu ada satu pertanyaan yang sama. Apakah manusia masih berani mengatakan kebenaran ketika kebenaran itu membuatnya kehilangan segalanya? Karena pada titik tertentu, masalah manusia bukan lagi soal tahu apa yang benar dan salah, tetapi soal apakah ia masih berani hidup sesuai dengan kebenaran di zamannya. Dan di antara semua kisah para nabi, ada satu sosok yang berdiri sunyi dalam sejarah itu. Tidak banyak cerita tentangnya yang penuh keajaiban besar. Tidak banyak narasi kemenangan duniawi yang megah. Tapi justru disitulah letak kekuatannya. Dia adalah Nabi Yahya alaihissalam. Sebelum kita berbicara tentang ketegasan dan kesyahidannya, kita harus mulai dari sesuatu yang sederhana. Ia lahir dari doa yang hampir mustahil. Ayahnya, Nabi Zakaria, sudah tua. Ibunya telah lama tidak memiliki harapan untuk melahirkan. Secara logika, manusia modern ini bukan sekedar sulit. Ini mustahil. Tapi di titik ketika logika berhenti, doa justru mulai. Dan lahirlah seorang anak bernama Yahya. Nama yang bahkan tidak pernah digunakan sebelumnya. Sejak awal hidupnya sudah seperti pesan bahwa realitas tidak selalu tunduk pada perhitungan manusia. Yahya tumbuh bukan seperti anak-anak pada umumnya. Di saat dunia belajar mengejar, ia belajar menahan. Di saat dunia sibuk ingin terlihat, ia memilih tidak terseret. Dalam istilah yang sering digunakan, ia adalah sosok yang sangat menjaga dirinya. Bukan karena dunia tidak menawarkan godaan, tetapi karena ia tidak memberi ruang bagi godaan itu untuk mengendalikan dirinya. Dan ini penting, karena tantangan terbesar manusia bukanlah dunia di luar sana, tetapi dunia dalam dirinya sendiri. Waktu berlalu dan Yahya tumbuh menjadi seorang penyampai kebenaran. Tugasnya sederhana, tapi berat. Mengembalikan manusia kepada moral yang jernih dan mengingatkan bahwa kebenaran tidak bisa ditawar. Namun setiap zaman memiliki satu pola yang sama. Kebenaran selalu mengganggu kenyamanan kekuasaan. Di masa itu, ada penguasa yang hidup dalam keputusan yang secara moral salah. Sebuah keputusan yang tidak sejalan dengan hukum Tuhan yang ia ketahui. Nabi Yahya tidak berteriak untuk popularitas. Nabi Yahya tidak membangun konflik untuk pengaruh. Nabi Yahya hanya berkata benar. Tapi justru itu yang paling berbahaya. Karena dunia tidak selalu takut pada kebohongan besar. Tapi dunia sering tidak tahan dengan satu kebenaran kecil yang konsisten. Dalam banyak kisah sejarah manusia, pola ini selalu berulang ketika kebenaran mengganggu kepentingan, ketika nasihat mengganggu ambisi, dan ketika moral mengganggu hasrat. Maka yang terjadi bukan diskusi, tapi penyingkiran.
Nabi Yahya berada di posisi itu. Ia tidak sedang melawan pasukan. Ia tidak sedang memimpin revolusi. Ia hanya berdiri di satu titik yang sangat sederhana, mengatakan ini salah. Ketika semua orang memilih diam. Dan dalam sistem yang sudah rusak, itu cukup untuk membuat seseorang dianggap berbahaya. Dalam riwayat sejarah, akhirnya tekanan demi tekanan terjadi. Bukan hanya dari penguasa, tetapi dari lingkungan yang sudah terbiasa menormalisasi kesalahan. Sampai akhirnya, kebenaran itu dianggap terlalu mengganggu untuk dibiarkan hidup. Dan Nabi Yahya pun dibunuh. Sebuah akhir yang secara dunia tampak tragis. Tapi disinilah yang perlu dipahami manusia modern. Kekalahan di dunia tidak syarat akan makna. Inilah keabadian sebuah kebenaran. Sekarang kita pindah ke hari ini. Kita tidak hidup di zaman pedang dan istana. Tapi kita hidup di zaman yang jauh lebih halus cara kerjanya. Kebenaran tidak dibungkam, tapi diabaikan. Moral tidak dilarang, tapi dibuat relatif dan standar. Suara jujur tidak dihukum, tapi dikucilkan perlahan lalu dibungkam. Dan tanpa sadar, manusia hari ini sering tidak dibungkam dengan kekerasan, tetapi dengan keinginan untuk diterima. Di titik ini, kisah Nabi Yahya menjadi sangat relevan. Karena tantangan kita bukan lagi sekedar tahu apa yang benar, tetapi apakah kita masih berani benar ketika itu membuat kita tidak disukai. Nabi Yahya tidak hidup untuk disetujui banyak orang. Ia hidup untuk tetap lurus. Bahkan jika itu membuatnya sendirian. Dan ini adalah bagian yang paling sulit dipahami manusia modern. Ketika hidup di era di mana validasi menjadi kebutuhan, penghormatan, pengakuan, penerimaan sosial. Tapi Yahya menunjukkan sesuatu yang sangat berbeda. Kebenaran tidak butuh pengikut untuk tetap benar. Ada kesunyian yang hampa, tapi ada juga kesunyian yang penuh makna. Kesunyian Nabi Yahya bukan karena ia tidak didengar, tapi karena ia memilih tidak mengkhianati apa yang ia dengar dari kebenaran itu sendiri. Nabi Yahya tidak meninggalkan kerajaan, tidak meninggalkan harta, tidak meninggalkan kemenangan politik, tapi ia meninggalkan sesuatu yang jauh lebih sulit diwariskan, integritas yang tidak tunduk pada tekanan dunia. Dan mungkin di zaman seperti sekarang, pertanyaannya bukan lagi siapa yang menang, tapi siapa yang tetap jujur ketika tidak ada yang memaksa dia untuk jujur. Karena pada akhirnya, dunia tidak kekurangan orang pintar. Dunia hanya kekurangan orang yang tetap lurus ketika semua arah mulai menyimpang. Dan di titik itu, Nabi Yahya alaihissalam bukan sekedar kisah sejarah. Ia adalah cermin. Ada beberapa keistimewaan Nabi Yahya alaihissalam yang seharusnya terwariskan hari ini untuk mereka yang memilih berpikir. Sebagai bahan renungan, muhasabah, refleksi, terutama di tengah zaman yang serba cepat, bising, dan sering kabur secara nilai dan moral. Integritas yang tidak bisa dibeli kekuasaan. Nabi Yahya tidak menyelesaikan kebenaran demi aman, populer, atau selamat. Banyak orang tahu yang benar, tapi memilih diam demi posisi, relasi, atau kenyamanan. Yahya menunjukkan kebenaran tidak berubah hanya karena tekanan sosial atau politik. Keberanian moral di tengah tekanan sistem. Ia tidak melawan dengan kekuatan fisik, tapi dengan ketegasan nilai. Dunia modern sering menekan orang untuk ikut arus. Yahya mengajarkan bahwa satu suara yang benar tetap bernilai meski sendirian. Kesucian diri di tengah dunia yang longgar. Ia dikenal sebagai sosok yang sangat menjaga diri, bahkan sejak muda. Di era keterbukaan tanpa batas, media sosial, normalisasi dosa, distraksi seksual, dan konsumtif,
menjaga diri menjadi bentuk perawan batin. Bukan sekedar tidak ikut, tapi punya kontrol penuh atas diri sendiri. Ketenangan jiwa sebagai kekuatan. Yahya bukan figur yang keras secara emosi, tapi tenang, lembut, dan tegas pada saat yang tepat. Banyak orang kuat secara suara, tapi rapuh secara batin. Yahya menunjukkan kekuatan sejati tidak selalu berisik. Kebenaran tidak selalu menang secara dunia, tapi selalu menang secara makna. Nabi Yahya wafat sebagai syahid. Dunia sering mengukur menang dari hasil, tapi Yahya mengajarkan bahwa kebenaran tetap bernilai meski secara duniawi dikalahkan. Nabi Yahya adalah simbol bahwa di dunia yang sering mengaburkan benar dan salah, keberanian untuk tetap jernih adalah bentuk kemuliaan tertinggi.